Ya, semangat ya pagi-pagi dulu. Untuk hari ini, materi kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mulai jam 10.05 sampai sekitar jam 11.15 menit. Sedikit agak diperpendek. Hari ini hari Jumat khususnya untuk Indonesia di bagian tengah. Kebetulan pemateri kita, para mahasiswa baru, ini berasal dari Universitas Negeri Semarang. Beliau saat ini berbeda waktu dengan kita 1 jam pukul 9. Karena kita sebagian di sini juga ada yang mau melaksanakan sholat Jumat, karena itu jam 11.15 sepertinya sudah berakhir. Dan nanti ketika beliau memberikan materi, jangan lupa itu setelah materi diberikan, akan diberikan kesempatan 3 buah pertanyaan untuk mengajukan kepada pemateri langsung dan akan dijawab juga oleh beliau secara langsung saja untuk menghemat. Materinya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Mogio Hartono, MPD. Beliau merupakan dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Dan dengan beliau ini kita sudah beberapa kali kontak, termasuk beliau juga merupakan dosen dari dosen kita di sini yang sedang menempuh S3 di sana. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan bisa selesai sehingga pulang ada dosen kita olahraga yang juga menyandang program lulusan S3. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, sebelum saya sampaikan dulu judul seperti yang materi kita hari ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sedikit-sedikit itu ada persamaan dengan Merdeka ketika di SLTA kemarin. Nah, kalau di SLTA kemarin yang disebut dengan Merdeka Belajar itu antara lain adalah dihapuskannya ujian nasional. Sendiri. Tetapi untuk Merdeka Belajar di perguruan tinggi itu lebih diperluas. Yang seperti apa? Terkait dengan materi itulah yang kita perlu ketahui. Seperti apa mekanismenya, bagaimana mahasiswa bisa dilibatkan, bagaimana juga peran kampus melakukan kegiatan, mengkoordinasi kegiatan Merdeka Belajar ini, sehingga nanti semua mahasiswa itu akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Nah, hal ini perlu diketahui lebih awal sehingga nanti ketika masuk pembelajaran mahasiswa sudah tahu arah yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, karena semuanya diberi kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada 8 prioritas kegiatan Merdeka Belajar, nanti akan dikupas oleh Pak Mogio, dan tanpa membuang waktunya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Mogio Hartono, MPD. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah bisa didengar? Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam dari Kota Semarang. Saya posisi ada di Kota Semarang. Salam dari pimpinan Universitas Negeri Semarang untuk saudara-saudara yang ada di IKIP PGRI Kaltim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan dan Kaprodi, serta para dosen hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan terkhusus untuk para mahasiswa baru di IKIP PGRI. Saya merasa
bangga diberi kesempatan untuk bisa bertatap maya dengan saudara-saudara semua. Dan terkhusus pada Bapak Ahmad Dianur, SHMH, selaku Wakil Rektor 2 dan sekaligus memandu pada acara ini. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan MPKM, tentunya saya akan menyapa untuk seluruh mahasiswa baru. Tentunya selamat datang untuk mahasiswa baru IKIP PGRI Kaltim yang saudara menjadi orang-orang terpilih untuk masuk di dunia perguruan tinggi bersama-sama dengan kita semua. Tempat saya dengan saudara cukup jauh, sehingga atau semoga nanti di dalam saya menyampaikan materi tidak ada persoalan jaringan. Saya tadi pagi sudah dihadapkan persoalan laptop saya yang error karena terlalu lelah ini Pak Ahmad. Laptop saya tadi pagi saya buka nggak bisa. Ya, namun kan masih ada materi yang sama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru. Kalau untuk teman-teman pimpinan dan seluruh dosen, saya kira saya sampaikan. Namun untuk mahasiswa, saya kira ini penting agar supaya saudara nanti di dalam mengawali perkuliahan ini sudah memiliki, tentunya harapannya ke depan saudara sudah harus bisa menentukan apa yang harus dilakukan agar supaya saudara bisa lulus tepat waktu, saudara memiliki kompetensi tambahan ya untuk menyiapkan hari depan saudara-saudara semua. Baik, saya akan langsung saja kepada materi. Mungkin saya mohon izin untuk moderator, saya akan share materinya. Sebentar. Apakah saya bisa nge-share materi untuk hostnya? Mohon dibantu. Bisa. Oke. Ya, oke, saya share ya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa. Terlihat, Pak. Sudah ya, saya besarkan ya. Oke. Baik. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi, salam dari Semarang, dari Universitas Negeri Semarang, untuk saudara-saudara semua. Ya, IKIP PGRI Kalimantan Timur ini juga menjadi saudara saya, gitu ya. Saya dulu juga lulusan dari IKIP Negeri Semarang, sehingga sama-sama serumpun dalam dunia kependidikan. Ya, artinya ilmu pendidikan yang saya geluti sampai saat ini juga akan bersama-sama dengan saudara untuk memikirkan depan bangsa ini. Ada sebuah program yang sangat menarik ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum lama, ini baru digulirkan pada tahun 2020 yang lalu, berarti masih berusia 1 tahun lah ya. Semua perguruan tinggi tentunya akan berusaha untuk menangkap sebuah program yang luar biasa ini dari kementerian, termasuk IKIP PGRI Kalimantan Timur ini tidak ketinggalan ya, karena sudah beberapa saat yang lalu sudah mempersiapkan diri, apalagi ini menyambut mahasiswa baru yang luar biasa.
dan IGPGRI tidak ingin ketinggalan dengan perguruan tinggi lain tentunya. Itu sudah saya ketahui, dan teman-teman di IGPGRI, para dosen, pimpinan mempunyai komitmen yang luar biasa terkait dengan program ini. Untuk itu saya ditugaskan untuk menyampaikan informasi, ya, kita sama-sama diskusi nanti terkait dengan persoalan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, sekali lagi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi Pak Wakil Rektor 2 sudah mengawali, ya, tentang MBKM. Nah, pertanyaan saya kepada seluruh mahasiswa baru, ya, pertanyaannya adalah, apa toh tujuan saudara kuliah? Apa tujuan saudara kuliah dan memilih IGPGRI Kalimantan Timur sebagai tempat untuk menempa saudara? Jadi ini sebuah pertanyaan besar yang saya pikir semua mahasiswa harus sudah menyadari dan mampu menjawab. Apakah sekedar untuk mencari titel kesarjanaan? Ada tanda tanya, ya. Apakah saudara hanya kuliah untuk sekedar untuk menaikkan status sosialnya? Apakah saudara kuliah karena terpaksa? Atau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang barangkali perlu untuk dipahami bersama. Tidak salah, ya, ketika orang atau mahasiswa kuliah di sebuah perguruan tinggi itu ada sebuah keinginan untuk meraih suatu gelar kesarjanaan. Tidak salah, ya. Dan tidak salah pula seorang mahasiswa akan meningkatkan status sosialnya karena memiliki predikat sarjana. Mungkin S1, S2, S3, begitu, ya, enggak salah. Apakah seorang yang kuliah salah juga kalau misalnya mencapai gelar sarjana baru mencari pekerjaan yang lebih layak? Juga enggak salah. Semua benar. Namun pertanyaan berikutnya, apakah predikat nantinya yang saudara akan terima sebagai seorang sarjana S1, gitu, ya, atau S2, S3 dan selanjutnya itu sudah mampukah ketika saudara masuk di dalam dunia kerja, di dalam dunia masyarakat yang penuh tantangan, penuh persoalan kehidupan masyarakat, mampukah seorang sarjana memberikan solusi, memecahkan masalah persoalan-persoalan kehidupan di masyarakat? Itu pertanyaan yang menjadi tantangan kita semua. Ketika saya dulu sekolah S1, saya punya sebuah kekhawatiran, ketakutan. Kalau nanti saya berpredikat sarjana, apakah saya bisa memiliki kemampuan dengan level S1? Kekhawatiran berikutnya ketika saya sekolah S2, lulus seorang magister, master, gitu, ya, mengenyam pendidikan S2. Sama kekhawatiran saya, apakah saya nanti mampu? Orang melihat, wah, saya punya predikat master. Ketika saya dulu sekolah S3, apalagi, ya, doktor, gitu, ya, apakah nantinya saya akan mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat? Ini menjadi tantangan dan justru ini akan menjadi motivasi kita semua, termasuk saudara. Nah, pertanyaan berikutnya, saudara yakin ketika S1 lulus, kuliah di IGPGRI, lulus tepat waktu, misalnya 8 semester, begitu, ya, banyak hal yang saudara dapatkan? Ya, saya mengatakan harus, gitu, ya. Pimpinan perguruan tinggi, para dosen,
dan segenap sivitas akademika pasti sudah merancang, sudah mempola saudara itu nanti lulus akan seperti apa. Namun tidak sesederhana itu. Ya, makanya ini ada sebuah program yang sangat menarik yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang dimaksud dengan MBKM? Nah, melalui Direktorat Kemahasiswaan di DITI merancang sebuah konsep besar, membuat sebuah kerangka bagaimana mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu lulus sebagai mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis, mahasiswa yang memiliki inovasi, mahasiswa yang kreativitas. Bapak Menteri tidak sekedar menginginkan lulus sarjana cukup dengan kompetensi utama yang dimiliki, tapi justru kompetensi tambahan saudara itu akan menjadi penting ketika saudara nanti terjun di masyarakat. Yaitu apa? Kreativitas, inovasi, ya, punya karakter, tahu tentang permasalahan-permasalahan masyarakat dengan situasi perkembangan zaman saat ini, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, sehingga dipandang tidak cukup 144 SKS saudara lulus nanti sebagai sarjana tidak cukup untuk bisa menghadapi tantangan kemajuan zaman. Ya, tidak sekedar itu. Nah, latar belakang mengapa kementerian ini membuat sebuah rancangan program MBKM ini tidak lain, sekali lagi, menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Ya. Ini yang menjadi harapan ke depan. Tidak sekedar lulus sarjana cukup sampai nanti lulus mencari pekerjaan sulit, ya, tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, mengharapkan masyarakat yang harus menerima kita, kan tidak demikian. Perguruan tinggi tidak punya cita-cita seperti itu. Perguruan tinggi menyiapkan lulusannya agar supaya bisa bermanfaat untuk pengembangan masyarakat, pada khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Sehingga kompetensi-kompetensi yang harus disiapkan ini tentunya lebih untuk dipersiapkan di dalam menghadapi kebutuhan zaman. Sehingga kira-kira 4 tahun ke depan saudara lulus itu kan situasinya sudah berubah. Sehingga dipersiapkan saat ini. Link and match, tidak saja saudara itu dipersiapkan dalam dunia industri dan dunia kerja saja. Tidak sederhana itu dan sekedar itu, tidak. Tetapi juga dengan memikirkan masa depan saudara. Sehingga saudara diperlukan adanya kompetensi-kompetensi tambahan. Kalau saudara memilih IKIP PGRI sebagai tempat untuk menempa saudara, saudara dipersiapkan nanti akan menjadi pendidik-pendidik handal. Kalau ada yang dan memang ingin menjadi guru, ya guru yang profesional. Kalau misalnya tidak harus jadi guru pun, saudara menjadi manusia-manusia yang punya tingkat kemampuan pengetahuan yang hebat, keterampilan yang luar biasa, dan berkarakter atau sikap perilaku yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Itu yang barangkali menjadi penting, ya, menjadi penting untuk saudara semua. Nah, perguruan tinggi
dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Jadi perguruan tinggi itu, jadi kalau saudara kemarin lulus ya di SMA atau barangkali SMK, ya, saudara sekarang harus segera beradaptasi, menyesuaikan diri dalam lingkungan perguruan tinggi yang serba terus bergerak maju. Sehingga saudara pasti akan dihadapkan dengan adanya apa? Perguruan tinggi itu selalu merancang, berinovasi ya. Ini ditandai dengan apa coba? Kurikulum perguruan tinggi itu barangkali bisa setiap tahun, 2 tahun selalu berubah dan diinovasi. Berbeda dengan di sekolah dasar, sekolah menengah ya. Kurikulum saudara dulu itu perubahannya kan sekitar 8 tahun, 10 tahun baru berubah. Di perguruan tinggi tidak bisa. Bahkan setiap tahun itu ada inovasi kurikulum. Terus untuk dipersiapkan. Itu perguruan tinggi. Ya, bedanya dengan sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi ditantang untuk terus bergerak maju bersama-sama dengan seluruh mahasiswa. Nah, disinilah barangkali konteks mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, baik sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi luar biasa ya, perguruan tinggi ini yang selalu memikirkan ke depan. Gitu ya, ke depan, sehingga banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Wah, ini luar biasa. Perguruan tinggi ada sebuah kebebasan untuk mengemas, merencanakan, melaksanakan. Tentunya pimpinan IKIP PGRI Kaltim sudah merencanakan jauh seperti apa MPKM yang akan dilakukan di dalam lingkungan IKIP PGRI. Ya, otonom dan fleksibel. Sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, tadi Pak Ahmad Janur sudah menyinggung ya, ada banyak kegiatan nanti yang tinggal dipilih. Ya tentunya ini nanti menyesuaikan program yang ada di IKIP PGRI ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau zaman saya kuliah dulu ada program ini, mungkin saya ngacung pertama kali untuk ikut ya MPKM. Hanya zaman dulu nggak ada gitu ya MPKM itu. Tapi juga ada beberapa yang memang istilahnya berbeda. Karena saya dulu adalah mahasiswa yang suka beraktivitas gitu ya, ikut aktivitas apapun, karena saya tidak cukup ya untuk menerima materi dari dosen ya, mata kuliah yang ada. Ya artinya haus dengan persoalan-persoalan yang bagaimana untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, ya, keberanian, kejujuran, membentuk karakter melalui unit kegiatan mahasiswa yang ada. Itu sebenarnya tantangan bagi mahasiswa. Saudara jangan puas ya, datang pagi ke kampus, duduk, mendengarkan kuliah, pulang, sampai di rumah tidur, besok balik lagi, hanya begitu. Saudara akan kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan. Ya, saudara setidaknya harus terlibat banyak semua kegiatan yang ada di kampus. Nah, MPKM ini menawarkan banyak hal. Ya. Nah, bagaimana kebijakan yang ada terkait dengan MPKM ini? MPKM ini ya memberikan keluasan dan kelonggaran bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan otonomi diri. Jadi kalau ada perguruan tinggi tidak menangkap program ini dan menjalankan program ini, waduh, itu artinya mengekang mahasiswa. Ya, mahasiswa akan hidup di dalam pagar yang tidak mengerti dunia luar. Fasilitasi mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Jadi perguruan tinggi membuka kesempatan para mahasiswa karena perguruan tinggi memfasilitasi. Namun kita tahu ya,
Kalau teman-teman dosen pasti tahu nih. Perguruan tinggi sudah memberi kesempatan, tapi mahasiswa kadang-kadang tidak menangkap itu. Yang memilih nyaman, gitu ya, hidup santai, gitu ya, selama 4 tahun, yang penting lulus. Menurut saya sayang. Ya, kalau perguruan tinggi sudah memfasilitasi, mengapa tidak diambil? Gitu ya, tidak diambil. Ya, waktu yang sangat terbatas, tidak terasa loh. Nanti saudara ya, ini semester 1, nanti besok sudah semester 2, terus berjalan tidak menyadari. Sehingga eman-eman ya waktu yang terbuang. Konstelasi kebijakan nasional, namun di sisi lain tiap perguruan tinggi juga memiliki kekasan dan orientasi tersendiri. Saya yakin PGRI Kaltim sudah memikirkan apa yang menjadi kekasan, kekhususan, kearifan lokal yang ada di Kaltim dan tentunya di IGPGRI. Sudah dirancang itu. Nah, saudara tinggal nanti bagaimana untuk bisa menangkap itu. Nah, disinkronkan dan dijadikan dasar dalam menetapkan beberapa kebijakan di kampus, termasuk kebijakan pengembangan dan pembaruan kurikulum. Tadi ya, sudah saya singgung ya. Perguruan tinggi kalau hanya diam saja, tidak terus bergerak memperbarui kurikulum, memperbarui pembelajaran, memperbarui sebuah proses-proses penilaian hasil belajar dan sebagainya, akan tergilas oleh zaman. Ya. Sehingga disinilah tantangan perguruan tinggi di Indonesia untuk terus bersaing, mewujudkan, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang memiliki daya saing tinggi. Jadi kita kalau sudah berpikir global itu kan tidak berpikir dalam negeri. Lulusan kita harus sudah bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi di negara lain. Ya. Sehingga kekasan perguruan tinggi masing-masing itu kan mesti sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Itu arah kebijakan yang barangkali menjadi. Nah, sekarang apa atau sebenarnya MBKM itu memberi pilihan untuk saudara yang dapat diambil. Nah, ini sudah semakin fokus ya. Jadi begini, saudara-saudara semua sebagai mahasiswa baru yang tentunya masih harus menyesuaikan apa itu semester, apa itu SKS, apa itu program studi, apa itu macam-macam yang terkait dengan persoalan-persoalan kampus ya. Nah, saudara bisa saja nanti misalnya ya mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi masing-masing di perguruan tinggi saudara di IGPGRI sesuai masa dan beban belajar. Jadi S1 itu kan minimal 144, maksimalnya 160. Perguruan tinggi bisa memilih, gitu ya. Misalnya IGPGRI mengambil 146 atau 147, boleh-boleh saja. Itu sudah direncanakan. Ketika saudara akan mengambil, Pak, saya tidak akan mengambil MBKM, Pak. Saya tak kuliah biasa saja. Semester 1, 2, 3, sampai 8, sesuai dengan materi mata kuliah yang sudah ditetapkan. Oke, selesai, lulus. Boleh. Ya. Atau ini ada tawaran yang luar biasa. Gitu ya. Tawaran yang luar biasa yang tadi saya katakan, mungkin kalau saya dulu sebagai mahasiswa ada pilihan-pilihan baik kayak begini, saya akan memanfaatkan. Yang B adalah mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar. Ya, sebagian. Nah, sisanya kemana? Sisanya bisa mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Waduh, ini tawaran yang cukup menarik, gitu ya. Kapan lagi saya bisa melihat perguruan tinggi yang lain
Kapan lagi saya bisa melihat daerah lain? Kapan lagi saya bisa melihat perguruan tinggi di luar negeri? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi kesempatan luas kepada perguruan tinggi yang mahasiswanya untuk mengambil program ini. Nah, seperti apa teknisnya? Nah, di sini dikatakan bahwa paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Maksudnya apa ya? Saudara itu kan S1 itu kan diberi kesempatan sampai berapa ya? 14 semester ya, 7 tahun. Saudara mau memanfaatkan 7 tahun kuliah? Sayang. Gitu ya. Ngapain sampai 7 tahun? Wong 3,5 tahun aja bisa lulus kan? Dan saya tahu PGRI Kaltim sudah merancang itu semua. Mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun. Ya, seperti apa? Gitu ya. Mengapa dikatakan paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi? Ini hubungannya dengan MBKM yang menawarkan 3 semester itu saudara bisa mengambil kuliah di luar prodi saudara saat ini. Gitu ya. Paling sedikit 4 semester, jadi 4 semester ditempuh di dalam prodi, sisanya 3 semester saudara bisa mengambil di luar prodi. Berarti saudara lulus 3,5 tahun itu kalau bisa begitu. Jangan ngambil yang 11. Kalau 11 itu berarti artinya nanti lulusnya 14 semester, 7 tahun. Ini kan hanya untuk gambaran ya, bahwa 7 tahun itu kalau saudara atau mahasiswa mengambil MBKM itu nanti ya 11 semester ada di dalam kampus, sisanya untuk diambil di luar. Tapi mahasiswa yang bodoh ya kalau ngambilnya kok memilih yang setelah 11 semester. 11 semester sudah kerja di luar. Ya, sudah sekolah S2, S3. Nah, terus saya akan mencoba untuk membawa saudara memahami ya kebijakan pemerintah ini. Yang B, 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi 3 semester yang diberi kesempatan saudara untuk belajar di luar prodi, itu 1 semesternya itu boleh dilakukan di dalam perguruan tingginya sendiri. Kalau PGRI, kalau tidak salah punya prodi PJKR, ekonomi, otomotif ya, teknik ya. Itu kan Anda dan tentunya prodi sudah merancang kalau kepingin di luar prodi dalam perguruan tinggi ya saudara bisa belajar banyak di ekonomi atau sebaliknya ekonomi ke PJKR, lalu teknik ke PJKR, PJKR ke teknik dan sebaliknya. Apakah harus dipaksa 1 semester 20 SKS? Ya tidak juga. Karena keterbatasan prodi yang ada di perguruan tinggi itu juga tidak bisa SKS dipaksa-paksakan dengan materi yang tidak relevan. Ya. Misalnya siswa PJKR kepengen persoalan ekonomi, industri, ya terkait dengan karena di olahraga itu kan mempelajari industri olahraga, entrepreneur itu kan bersentuhan dengan persoalan-persoalan kewirausahaan di ekonomi diajarkan. Sehingga anak-anak PJKR, anak-anak bisa saja belajar dengan atau di tentang apa? Kewirausahaan, ya, pengembangan bisnis, industri, ya dan sebagainya. Sebaliknya, prodi ekonomi kepengen belajar mengembangkan ekonomi yang sudah dipelajari. Saya ingin olahraga, industri otomotif bisa. Artinya ke sana. Karena di dalam kurikulum PJKR barangkali ada manajemen keolahragaan,
ya, ada terkait dengan industri olahraga, ada kewirausahaan PNS dan olahraga, ya, kemungkinan ada mata kuliah. Itu bisa diambil oleh prodi-prodi lain. Kok setahu saya yang di olahraga itu ada belajar biomekanik, kinesiologi, itu bisa belajar dengan orang-orang teknik bagaimana fisika geraknya dan sebagainya, itu kan bisa di-apply-kan dengan gerak manusia di dalam konteks belajar gerak dan olahraga dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Itu maksudnya saudara bisa belajar dengan prodi lain, ya, tapi tidak harus dipaksa-paksakan 20 SKS. Mungkin hanya 6 SKS, mungkin 8 SKS, nggak apa-apa. Yang lainnya di prodinya sendiri. Karena perguruan tinggi yang prodinya terbatas mungkin agak kesulitan. Ratusan. Ya, karena saya basicnya adalah di olahraga, saya bisa di manusia, di prodi-prodi yang terkait, mungkin prodi kedokteran, ya, prodi kesehatan masyarakat. Saya akan mendalami fisika dasar terkait dengan persoalan-persoalan gerak, biomekanik, kinesiologi. Saya bisa ke fakultas IPA atau fisika, ya, biologi yang ada hubungannya dengan fisiologi dan sebagainya. Dan banyak hal, ya, dan banyak hal. Itu bisa memenuhi 20 SKS. Di samping itu, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS merupakan apa? Perguruan tinggi yang berbeda. Ya, prodi ekonomi bisa ngambil di prodi ekonomi IKIP PGRI Semarang. Ya, IKIP PGRI mana? Di UNES, di UNJ, UNJ, dan sebagainya. Termasuk PJKA, termasuk yang teknik. Ya, prodinya sama, tapi perguruan tingginya beda. Bisa juga pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Wah, ini kan saya memperdalam anatomi, fisiologi tidak di perguruan tinggi saya sendiri, tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Berarti saya akan ke prodinya kedokteran, bisa saja sesuatu yang luar biasa. Di samping ilmu yang saya dapatkan dengan kondisi perguruan tinggi yang berbeda, saya akan mengenal, belajar, bersosialisasi dengan banyak mahasiswa dan dosen yang ada di sana. Ini sesuatu yang luar biasa. Atau ada pilihan pembelajaran di luar. Ya, nanti akan sampai ke sana. Pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sumber belajar tidak hanya ada di kampus. Sumber belajar ada di mana? Saya ingin mengembangkan kewirausahaan. Saya ingin belajar di industri olahraga misalnya, atau industri otomotif. Ya. Bisa masuk di perusahaan-perusahaan untuk belajar itu. Bisa kok saya masuk di pabrik Nike di Tangerang, Adidas di Tangerang. Saya belajar di situ tentang ekonomi, industri, manajemen, ya, yang ada hubungannya dengan produk-produk industri olahraga. Misalnya begini. Waduh, menarik sekali. Magang kerja. Nah, gimana mahasiswa? Berani ya? Harus berani. Harus berani. Kapan lagi saudara ada kesempatan nanti setelah semester 4 atau setidaknya setelah semester 5, sisa waktu memilih mana yang akan diikuti. Itu pun ya tidak harus 3 semester. Saya ngambil 2 semester saja, Pak. Tak mengambil di luar negeri. Wah, itu harapan dari IKIP PGRI sebenarnya. Seperti dosen-dosen saudara itu sekarang banyak yang kuliah S3 di mana-mana. Dan tidak lain lagi meningkatkan lembaganya dan juga untuk menyiapkan hari depan. Kalau untuk mahasiswa itu kan hari depan sudah. Ini tawaran yang luar biasa
yang jangan disia-siakan dan jangan ya dianggap ini tidak penting. Kalau saudara ingin lulusnya menjadi sarjana yang tangguh, inovasi, kreatif, ya, berkarakter, ya jangan berkutat di Kaltim lah, gitu ya. Jangan berkutat di IKIP PGRI. Tahu UNES, tahu UNJ, UNJ yang dulu juga sama-sama IKIP, ya. Banyak hal yang didapat. Demikian juga mahasiswa saya di UNES. Ya. Ada persoalan ini, sebentar saya share lagi ini. Ya, sampai ya. Oke, mohon maaf jaringannya agak terputus, ini harus keluar lagi. Oke, sampai di sini ya. Oke, bisa mendengar saya semuanya? Apakah saya bisa didengar? Bisa. Ya, jadi sekali lagi ini tantangan ya bagi para mahasiswa baru. Saudara-saudara harus mempersiapkan diri semester 1, 2, 3, 4. Ya, sudah harus buat pilihan. Jangan mau saudara dikekang dalam kondisi yang sempit ya, di IKIP PGRI Kaltim saja, di dunia Kaltim saja. Ya, dulu waktu saya jadi dosen muda ya, mengajar dengan bangganya, seolah-olah perguruan tinggi saya itu perguruan tinggi yang paling hebat. Gitu ya. Ketika mahasiswa mungkin tidak ada kesempatan kemana-mana. Nah, kebetulan saya dulu mahasiswa aktivis sehingga bisa kemana-mana gitu ya, sudah tahu perguruan tinggi di mana-mana ya, di UI, di UG, dan yang perguruan tinggi besar. Karena apa? Kegiatan mahasiswa itu kan menjadi bagian pengalaman. Setelah jadi dosen penting juga, gitu ya. Pertama kali ke luar negeri, ke perguruan tinggi maju, misalnya di Asia Tenggara dulu aja lah ya, mungkin di yang paling dekat-dekat gitu ya, di Singapura, di Malaysia, Vietnam, Thailand dan sebagainya sekitarnya itu banyak perguruan tinggi yang hebat-hebat. Ketika kita tahu, loh, kok kayak begitu, pasti banyak hal yang didapat, ya, banyak hal yang didapat. Karena saya akan membuka mata saya. Kalau sekarang mudah ya, saudara pencet internet mau cari perguruan tinggi di mana di dunia, bisa melihat seisinya, bisa. Dulu zaman saya tidak bisa, saya harus datang melihat sendiri. Setelah Asia Tenggara, lebih luas lagi ke Asia, ke negara-negara maju, Korea, Jepang, Cina, dan sebagainya. Waduh, perguruan tinggi ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Apa yang terjadi di sana? Baru kita ketahui, waduh, perguruan tinggi saya masih jauh tertinggal. Perguruan tinggi saya sudah maju, ada sisi yang kurang maju. Apa? Ya, terus diperbaiki. Sama dengan mahasiswa. Ketika saudara hanya berkutat di dalam IKIP PGRI saja, ya saudara sayang dong, ada kesempatan MPK. Ya coba dipersiapkan. Nanti minta izin prodi dan sebagainya, Pak, saya mau ke UNES. Ya, ke Semarang, saya akan belajar apa-apa. Nanti kan ada penawaran gitu ya di setiap perguruan tinggi. Silakan saudara terbuka. Ya, bagaimana polanya? Ini tadi hanya menjabarkan polanya, hanya kuliah di dalam saja ya seperti ini, satu SKS selesai di perguruan tingginya sendiri, di prodinya sendiri, gitu kan? Nah, tapi kalau yang kedua ini ada kesempatan, ya, ada kesempatan.
satu semester dengan setara 20 SKS di prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama. Dan yang lain ada 2 semester maksimal 40 SKS, saudara bisa mengambil prodi yang sama, perguruan tinggi berbeda, prodi berbeda di perguruan tinggi berbeda, dan beberapa pengalaman belajar di luar, belajar kerja praktek di luar perguruan tinggi. Wah, ini paling menarik ini. Mungkin satu semester saya mengambil di yang ini ya, karena ada 2 semester. Satu semester saya mengambil di sebuah perguruan tinggi yang mungkin prodinya sama tapi perguruan tinggi berbeda. Misalnya ngambil di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, misalnya begitu ya, di Bandung misalnya. Lalu satu semester berikutnya saya tak ngambil di pertiga, ya, belajar kerja praktek di luar perguruan tinggi. Waduh, siapa tahu saudara praktek di tempat, saudara cocok dengan tempat itu dan tempat itu melihat saudara luar biasa dan diperlukan, lulus langsung, ya saudara bisa ke sana. Itu keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan. Ya, jadi di dalam Permendikbud ini perguruan tinggi wajib memfasilitasi, ya, wajib memfasilitasi. Nah, itu yang barangkali tugas perguruan tinggi, ya. Nah, saya lanjutkan. Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi berpusat pada mahasiswa, maha, ya, siswa yang sudah cukup dewasa dan harus punya kemandiri adalah saudara sendiri. Perguruan tinggi menyiapkan tentunya. Selama 4-5 semester ada di dalam kampus, dipersiapkan, ya, baik konsep teori-teori, ya, sikap perilaku seorang akademisi, ya, keterampilan yang relevan dengan bidang studi untuk dipersiapkan ketika saudara akan mengambil keluar. Jadi itu ada prodi-prodi yang mungkin PKO, PJKM, PKO mungkin ya, yang olahraga ya, mungkin itu, lalu teknik dan ekonomi barangkali bisa dikembangkan. Nah, pembelajaran dalam MBKM itu memberikan tantangan, kesempatan untuk inovasi, kreativitas, kapasitas, keberbagian, dan kebutuhan mahasiswa. Mengapa begitu? Karena saudara akan terbuka matanya, terbuka pikirannya, dan terbuka yang lain ketika saudara mengenal dunia luar. Ya, setidaknya 2 semester lah saudara harus mengenal dunia luar PGRI Kaltim. Ya, ada apa di luar sana. Kalau saudara tidak begitu nanti kuper gitu ya, taunya dirinya sendiri yang paling hebat. Oh, ternyata yang namanya Nanyang University di Singapura itu, waduh, padahal dekat dengan kita. Mengapa kita tidak bisa seperti itu? Ya, saya pernah di Kanazawa University Jepang. Waduh, apa yang terjadi di sana? Ya, saya pernah di sekolah SD sampai SMA di negara maju. Saya melihat, waduh, luar biasa. Itu bisa terinspirasi baik mahasiswa maupun dosennya, ya. Terus terinspirasi untuk mengembangkan lembaga, menyiapkan mahasiswa. Itu yang harus dilakukan. MBKM ini sebenarnya keinginannya kesan, ya. Mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Dinamika, jadi situasi yang dinamis, perkembangan di lapangan. Kalau mahasiswa tidak mengikuti, ya ilmunya tidak selalu update kan, ketinggalan zaman. Nah, melalui program ini tentunya tidak lain saudara dipersiapkan baik hard maupun soft skill, ya. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar hard skill saja,
punya keterampilan sesuai dengan bidang studinya, tetapi saudara harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, punya kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, punya kemampuan berkreasi, inovasi, mengembangkan seni dalam bidangnya. Waduh, soft skill itulah yang barangkali menjadi penguat ya hard skill saudara yang sudah dipersiapkan di perguruan tinggi melalui mata kuliah, lalu soft skill saudara harus imbang, gitu ya. Apa artinya kalau saudara itu punya keterampilan dan pengetahuan tetapi tidak punya komunikasi yang bagus karena tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah keluar dari rumahnya sendiri. Sayang ya. Oke. Itu harapan kita. Nah, disinilah sebenarnya program ini mengharapkan saudara menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha, dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Jelas tujuannya adalah hak belajar saudara itu ada 3 semester ya di luar prodi, manfaatkan untuk menyiapkan saudara menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning ya artinya belajar dengan pengalaman lapangan ya. Jadi belajar dengan sumber belajar yang tidak hanya di dalam kampusnya sendiri. Ini sangat fleksibel dan mahasiswa akan terfasilitasi. Tentunya ini akan sesuai dengan bakatnya. Nah, ini saudara-saudara mahasiswa, tawarannya ada sekian banyak bentuk kegiatan. Pertukaran pelajar, ya saudara bisa mengambil pertukaran pelajar, saudara bisa ke perguruan tinggi lain juga belajar di perguruan tinggi, di mana ada terjadi pertukaran baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, mahasiswa perguruan tinggi sekarang sudah banyak melakukan ini di semua perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri. Ya, mahasiswa UNES banyak yang ke luar negeri, termasuk yang olahraga, ada yang di Asia Tenggara, ada di Asia dan bahkan ke Eropa. Ya, kerjasama keluar itu yang harus ditingkatkan. PGRI saya kira punya program itu juga. Lalu ada magang praktek kerja, masuk dalam sebuah perusahaan industri, saudara magang di situ. Nanti dihitung kira-kira SKS-nya yang bisa disetarakan dengan mata kuliah yang ada. Mau 10 SKS, mau 20 SKS, mau 40 SKS selama 2 semester, mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Ini ada sebuah kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar. Asisten mengajar di satuan pendidikan, ya, ini kayak semacam membantu guru ya di dunia sekolah, di dunia pendidikan, saudara praktek mengasisteni guru-guru yang ada di sekolah. Ya kalau memilih ya sekolah-sekolah yang maju, ya sekolah-sekolah yang internasional begitu biar tambah pengalaman, jangan sekolah yang apa adanya. Tidak ada artinya nanti, ya. Sekolah yang maju dan tidak di Kaltim, nah begitu. Ya. Jangan hanya mencari nyaman saja yang tidak ada tantangan, tidak dapat apa-apa nanti. Ya. Penelitian riset bagi mahasiswa yang punya passionnya di riset bisa ya melakukan penelitian-penelitian bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset yang ada di masyarakat banyak, pemerintah banyak. Ya, mahasiswa kan pasti adalah ya, yang suka meneliti ya. Saya kira bisa bekerja sama dengan itu dan saudara bisa dihargai SKS-nya. Ada proyek kemanusiaan di Indonesia rawan dengan bencana alam, ya, rawan tsunami dan rawan bencana lain. Proyek kemanusiaan ini bisa disiapkan oleh perguruan tinggi ketika programnya sudah ada, tapi tidak berdoa ya ada bencana alam, tidak. Tapi ini antisipasi. Ketika harus begini, perguruan tinggi punya peran dalam pengabdian pada masyarakat. Melalui apa? Proyek kemanusiaan. Ya, saya teringat sekali ketika dulu tsunami Aceh,
gempa bumi di Jogja gitu ya, kami mengirimkan mahasiswa dengan situasi yang serba darurat. Kita tawarkan mahasiswa, ternyata banyak yang mau datang. Siapa yang mau ke Aceh untuk membantu tsunami? Wah, banyak yang datang. Akhirnya keluaran juga. Kita kirimkan ke Aceh ketika itu tahun berapa ya? 2004 kalau misalnya tsunami Aceh itu. Saya kebetulan yang ditugasi untuk menyiapkan mahasiswa mengirimkan ke sana. Saya ambil terutama mahasiswa yang resimen mahasiswa begitu ya. Waduh, satu bis itu berangkat ke sana. Naik kapal juga dengan membawa bantuan. Dia di sana hampir 1 bulan. Lalu apa yang harus kita hargai pada mereka? Kita hitung 1 bulan itu kira-kira berapa SKS. Kan bisa kita hitung kan? Dihargai apa? Mata kuliah apa? Ya, dulu ada kan KKN, ada PPL, ada apa, itu kan bisa dikali. Mahasiswa kita hargai itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, saya kira IKIP PGRI saya kira tidak sulit lah untuk merancang ini ya. Ya, sekaligus kita adalah mengabdi kepada masyarakat dalam konteks kemanusiaan, membantu masyarakat kita sendiri, tetapi mahasiswa juga dihargai. Pandemi misalnya sekarang COVID, mahasiswa kami yang dari ilmu kesehatan masyarakat, wah banyak ini sebagai relawan-relawan yang dia terjun ke masyarakat membantu terkait dengan protokol kesehatan dan di rumah sakit, di masyarakat, di daerah-daerah isolasi ya yang terpapar COVID. Tinggal menghargai aja mata kuliah apa yang terkait dan sebagainya. Ya, saya kira bukan persoalan sulit. Lalu kegiatan wirausaha, saya kira banyak ya, kewirausahaan, mahasiswa belajar banyak juga dengan industri dan sebagainya yang ada di sekitarnya dalam konteks kewirausahaan. Ini perlu studi proyek independen. Barangkali perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dengan proyek tertentu ya untuk membuat semacam produk teknologi dan sebagainya, ada sebuah proyek besar ya, dan sebagainya. Itu saya pikir juga bisa dirancang. Ini biasanya untuk teman-teman dari teknik ya, ada proyek-proyek membuat mencipta produk-produk unggulan dan sebagainya. Ini bisa diakui ya untuk melibatkan dunia luar juga. Lalu yang terakhir adalah membangun desa. Ini semacam KKN ya, kuliah kerja nyata tematik yang punya tema. Mungkin IKIP PGRI punya desa binaan di Kaltim. Di mungkin pulau-pulau terluar pinggiran Kaltim itu kan masih banyak ya yang ada daerah-daerah desa-desa yang tertinggal barangkali. Bisa saja Kaltim membuat IKIP PGRI Kaltim membangun desa dengan desa binaan, itu bisa menjadi ajang mahasiswa berkiprah di dalam konteks MPKM. Dan masih banyak ya, masih banyak. Pilihan ini banyak, tapi tentunya semua dikembalikan kepada kesiapan perguruan tinggi, kesiapan prodi, mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa dilakukan. Nah, nanti mahasiswa ya untuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Ini yang tadi saya sebutkan, saudara nanti terlibat masuk di MPKM itu berapa lama ya. Ini hitungannya ya SKS-nya. Kalau satu SKS itu 50 menit proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur, 60 menit mandiri. Jadi kalau saudara mengambil satu SKS itu sebenarnya adalah 170 menit. Nah, kalau saudara melihat coba ini, 60 menit itu kegiatan mandiri dan penugasan. Jadi jangan kaget kalau mahasiswa itu banyak tugasnya, karena memang ini, dosen mengajar hanya 5 menit, tapi penugasannya 120 menit, mandirinya juga ada. Nah, kalau 3 SKS, tinggal kalikan 3. Nah, disitulah menghargai sejumlah aktivitas yang dilakukan nanti dengan perhitungan SKS yang ada. Misalnya satu hari kerja berapa? 8 jam, 7 jam, 6 jam, dihitung. Ya, 6 jam satu hari, kalau 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Nah, kalau perkuliahan itu kan 16 tatap muka. Nah, kalau satu SKS, tinggal kalikan aja 16 kali. Perhitungannya mudah sekali. Ketika nanti misalnya kemanusiaan, tiba-tiba ada yang harus kita lakukan dalam tempat-tempat
bencana ya, seperti pandemi dan sebagainya, sudah kirim dulu saja, karena kalau bencana kan nggak bisa ditunggu-tunggu, sudah kirim dulu, perguruan tinggi baru ngitung nanti mata kuliah apa yang terkait, mereka berapa lama di sana, 1 hari mau dihitung berapa, 10 jam misalnya bekerja, ya, dan seterusnya. Jadi perhitungannya itu, ya saya kira perguruan tinggi sudah sangat hafal dengan ini, mahasiswa tidak usah khawatir ya, saudara akan dihargai kalau memang harus melakukan itu. Nah, itu lalu saya lanjut, ada beberapa skenario yang barangkali saudara perlu paham. Skenario ini sudah dirancang oleh perguruan tinggi di GPGRI ya. Kalau skenario 1 model 1 ini kan biasa saja lah kuliah ya. Terus sampai 8 semester saudara lulus selesai mengikuti perkuliahan reguler gitu ya. Saya mengatakan nggak ada tantangannya ini ya, mahasiswa kalau mengambil non MPKM itu mahasiswa yang tidak berani berbuat yang lepas dari zona nyaman gitu ya. Ayo mahasiswa ya, mahasiswa sekarang harus beranilah tidak mengambil program ini ya. Ini program reguler yang nyaman-nyaman saja ini ya, lulus begitu saja. Setelah lulus saudara apakah punya kemampuan, punya kompetensi tambahan? No ya, tadi seperti saya awali ya, kalau lulus biasa bisa kok ya, kuliah biasa saja gitu ya, nyaman. Mestinya saudara harus berani yang model ini ya. Ini ada 5 skenario yang saya sampaikan. Skenario pertama, saudara mengikuti perkuliahan di kampus di prodinya selama 1-5 semester lah, katakan begitu ya, yang normal-normal saja. Lalu setelah semester 6 mengikuti kuliah reguler di dalam prodi, tidak apa-apa, di reguler di prodinya sendiri tidak apa-apa. Lalu semester 7 dan 8 keluar, gitu ya, keluar, harus berani. Ya, itu yang skenario pertama. Skenario kedua, kuliah di luar prodi dalam perguruan tinggi sama. Ini 3 semester dia akan melakukan di luar prodinya. Tapi yang kuning ini adalah di perguruan tinggi setempat. Yang di luar ini, ya, merah ini harus berani keluar. Lalu ada skenario 2. Ya, semester 6 mengikuti kuliah reguler di dalam prodi, tetapi semester 7-nya dia ngambil keluar karena hitung-hitung SKS-nya sudah cukup. Semester 8 lulus saya sudah. Tidak usah sampai lama-lama. Ya, tidak harus sampai ke semester 8. Enggak. Ini mahasiswa yang luar biasa. Semester 1 sampai 5 sudah SKS-nya banyak, semester 6 juga begitu, semester 7-nya ngambil keluar. Berarti dia hanya memanfaatkan 1 semester saja. Boleh-boleh saja. Ada pengalaman merah ini di semester 7 karena sudah lulus. Lalu skenario yang 4 sama juga, mungkin ini di luar prodi dalam perguruan sama, semester 7-nya juga diambil. Semester 8 lulus ya. Pilih yang ini sajalah ya, biar lulusnya tepat waktu dan bahkan tidak sampai semester 8. Bisa, kenapa tidak? Sama dengan yang 5 ini. Saya tidak mengambil di dalam, Pak, saya tak di luar semua. Tapi saya mulai semester 6 dan 7. Karena saya hitung-hitung SKS saya, sisanya sudah cukup. Bahkan semester 6-7 tidak ada 40 SKS, saya tak ngambil keluar. Sekalian menyusun skripsi dan sebagainya, tugas akhir. Semester 8 di awal pulang lulus. 3,5 tahun. Waduh, ini harapan pimpinan perguruan tinggi GPGRI tentunya ya, Pak Rektor, Pak WR, Pak Dekan, Pak Prodi, dosen pasti menginginkan. Kalau bisa seperti ini, mahasiswa lulusannya kurang dari 8 semester, waduh, ini yang menjadi ukuran kualitas perguruan tinggi. Ya, kualitas perguruan tinggi bisa meluluskan tepat waktu, bisa meluluskan kurang dari waktu yang disiapkan 8 semester. Ini akan menjadi nilai akreditasi sebuah perguruan tinggi yang luar biasa. Karena dihitung rata-rata kelulusan itu berapa lama. Nah, kalau saudara lulusnya lebih dari 8 semester, ini menjadi beban perguruan tinggi untuk nilai akreditasinya. Janganlah, gitu ya. Jangan. MPKM memberi kesempatan saudara untuk melakukan pengembangan diri sendiri
sekaligus juga membantu lembaga, prodi, fakultas, IGPGRI, gitu ya, dalam rangka meningkatkan kualitas lembaganya. Salah satunya adalah lulusannya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua sebagai sharing untuk teman-teman agar supaya mahasiswa punya gambaran, gitu ya, gambaran ketika harus melakukan atau memilih apa yang harus dilakukan ke depan. Itu Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya agak cepat ini karena mungkin waktu yang disediakan tidak bisa panjang. Setidaknya ya teman-teman mahasiswa baru punya pilihan ya. Belajar yang baik di semester 1, 2, 3, 4, maksimalkan SKS yang diambil, kuasai konsep-konsep teori ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Semester 5, 6, 7, 8 persiapkan saudara untuk brand yang tantangan. Saudara akan mendapat kompetensi tambahan menjadi seorang yang tangguh, sarjana yang tidak kuper, sarjana yang kreatif, sarjana yang inovatif, tidak memalukan lembaga, tidak memalukan bangsa dan negara. Itu harapan kami dari Semarang untuk teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Kaltim, lembaga dan juga para mahasiswa untuk sivitas akademika itu kan menjadi kekuatan ya. Kalau hanya lembaganya saja dosanya yang luar biasa, tapi kalau mahasiswanya tidak mengimbangi ya, atau sebaliknya mahasiswanya kreatif maju tapi lembaganya tidak bisa berkembang dengan baik, ya akhirnya menjadi hambatan. Saya pikir tidak begitu. IGPG ke arah sana. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Saya kembalikan Pak Ahmad dalam sesi ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mogio Hartono, terima kasih atas presentasinya. Sebelumnya ini kami sampaikan ada 3 pertanyaan Bapak dari mewakili mahasiswa-mahasiswa yang ada. Salah satunya kami kirim ke HP Bapak. Pertanyaannya adalah yang pertama, mampukah Kampus Merdeka melawan employee mindset di kalangan mahasiswa? Saya ulangi, yang pertama adalah mampukah Kampus Merdeka melawan employee mindset atau pemikiran calon pekerja di kalangan mahasiswa? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pada pendidikan ekonomi atau pada program studi pendidikan ekonomi yang apa saja terobosan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang bisa dilakukan? Ini ada program studi pendidikan ekonomi, maksudnya di tempat kita ini Bapak itu ada program studi ekonomi, ada program teknik otomotif, dan ada program pendidikan kepelatihan olahraga. Oleh pendidikan ekonomi, apa saja terobosan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan dari Ripaldi. Kalau yang pertama tadi pertanyaan dari Yusril. Dan yang ketiga pertanyaan, mengapa pembelajaran mata kuliah yang sama harus dilakukan pada program yang berbeda? Ini ditanyakan oleh Josias Fernandes. Nah, 3 pertanyaan itu mereka ajukan kepada Bapak, mohon bisa dijelaskan kepada Bapak, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Dianur. Terima kasih, ini ada 3 pertanyaan yang menarik ya untuk kita diskusikan. Yang pertama dari Mas Yusril, PKO, Ripaldi dari ekonomi, dan Josias Fernandes PPTU. Iya. Menurut
mampukah kampus Merdeka melawan employee mindset di kalangan mahasiswa? Ya, jadi begini teman-teman mahasiswa semua. MBKM itu kan harapannya adalah untuk masuk di dalam dunia kerja, dunia industri, dan bahkan tidak sekedar itu, perguruan tinggi akan menyiapkan bagaimana tantangan hari depan saudara. Ya, tidak hanya saat ini, tidak hanya sekedar kamu lulus nanti menjadi guru, tidak. Tetapi bagaimana saudara akan menghadapi tantangan zaman ke depan. Hingga MBKM ini salah satu penyiapan saudara dalam hal banyak aspek, baik sikap, perilaku, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan bertanggung. Ketika mahasiswa memiliki aspek-aspek itu, pastilah harus dibangun oleh mahasiswa dalam perguruan tinggi. Tidak sekedar lulus nanti saya akan kerja, akan mendapat gaji yang setara dengan kesarjanaan saya. Kan tidak sekedar itu. Penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi itu ya harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ya, memang tidak bisa terlepas bahwa perguruan tinggi itu juga menyiapkan lulusan-lulusan yang siap pakai juga, biarpun masih harus untuk dikembangkan di masyarakat, dikembangkan dalam melalui program-program tertentu. Jadi mindset yang terjadi di dalam kalangan perguruan tinggi ya terkait dengan persoalan employee itu barangkali mahasiswa harus dibuka ya, tirainya harus dibuka wawasan. Ya, tidak sekedar itu yang menjadi pemikiran. Saudara tadi saya awali dengan sebuah pertanyaan. Saudara mau kuliah itu mau apa? Mau sekedar untuk mencari sarjana, lalu untuk gagah-gagahan, untuk menaikkan tingkat status sosial, untuk meningkatkan status ekonomi? Saya mengatakan tidak keliru. Tetapi masyarakat akan memberi reward kepada saudara, akan dilihat dari kompetensi, ya, tenaga kerja yang bagus, karyawan yang hebat, tentunya kan begitu. Lulusan mana tahu IKIP PGRI. Itu guru lulusan mana tahu IKIP PGRI. Itu karyawan sebuah perusahaan dari mana tahu IKIP PGRI. Waduh, berarti apa? Kurikulum IKIP PGRI sudah menyiapkan ke hari depan saudara. Jadi mindset employee yang ada di dalam kalangan mahasiswa itu harus segera ya mindsetnya diubah. Jangan semata-mata untuk menjadi tenaga kerja saja, tetapi tingkatkan kompetensinya, kemampuannya. Soal ribet itu akan datang sendiri. Ya, penghargaan itu akan datang sendiri ketika melihat kualitas kompetensinya. Nah, bagaimana terobosan-terobosan MBKM? Ya selama ini sebenarnya perguruan tinggi itu kan sudah ya, ada beberapa bagian yang sudah dilakukan. Ada 8 kegiatan MBKM. Tetapi perguruan tinggi kan punya program PPL, PKL, KKN, pengabdian-pengabdian secara institusional. Kan sudah dilakukan. Pertukaran pelajar sebelum ada MBKM sudah banyak perguruan tinggi melakukan itu. Ya. Kampus mengajar dan sebagainya. Dosennya aja kemana-mana. Saya beberapa saat yang lalu ngajar di UPSI Malaysia, ngajar di perguruan tinggi di Indonesia juga, ya, yang ada kerjasamanya. Mengapa tidak? Mahasiswa juga demikian. Terobosan-terobosan itu sudah dilakukan. Hanya MBKM ini lebih kepada dikembangkan, diperluas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa memiliki atau dihargai setara 20 SKS, 40 SKS. Wah, ini luar biasa.
Dulu zaman saya dengan Pak Ahmad barangkali berbeda. Ketika PPL, KKN habis dalam 1 semester, itu hitungannya hanya berapa SKS. Nah, sekarang enggak, 20 SKS. PPL KKN itu enggak ada 20 SKS, padahal dihabiskan dalam 1 semester. Nah, perhitungannya itu kan menurut saya, dan sekarang bebas. Ya, ekip PGRI boleh menyiapkan mahasiswanya untuk meningkatkan kompetensinya untuk magang kerja, gitu ya. Tidak hanya berkutat dalam dunia pendidikan. Jadi guru, jadi dosen itu kan butuh juga wawasan yang luas tentang dunia luar. Nanti kalau tidak kan murid-muridnya kuper semua gitu ya. Yang diajarkan kan hanya kotak kecil yang tidak berkembang lama-lama. Jadi terobosan-terobosan itu tentunya endingnya adalah semua diberikan kebebasan pada perguruan tinggi. Pemerintah hanya memberikan ini loh panduannya. Silakan sesuaikan dengan kearifan lokal, ya, visi misi perguruan tinggi untuk mencari terobosan-terobosan itu. Nah, koridornya sudah ditata di situ, bagaimana untuk menghargai SKS-nya dan sebagainya. Asal semua itu dilaporkan di dalam programnya Dikti, ya, bahwa GPGRI sudah melakukan ini didaftarkan di sana, sehingga sudah bisa dihargai SKS-nya. Nah, mengapa pembelajaran mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda? Ini ada sebuah pertanyaan gitu ya. Ya, mungkin sama-sama PKO, sama-sama ekonomi, sama-sama teknik di perguruan tinggi yang lain. Ya, biarpun sama prodinya, bisa jadi beberapa kurikulumnya berbeda. Ya, tadi sama dengan kearifan lokal, kekasan perguruan tinggi. Sama-sama prodi PKO di UNES dengan yang di GPGRI bisa jadi programnya berbeda. PJKR sama juga, ekonomi sama, teknik sama. Mengapa tidak mencoba itu? 1 semester aja lah Pak. Saya tak di program studi saya yang sama, tapi di perguruan tinggi lain. Di GPGRI Semarang. Di GPGRI Semarang juga cukup maju. Prodinya cukup banyak. Ya, olahraganya maju sekali. Dosen-dosennya hampir semua adalah mahasiswa saya. Lulusan UNES semua. Ya, luar biasa. Mengapa tidak? Jadi situlah sebenarnya tidak serta-merta setiap prodi itu mesti kurikulumnya sama. Enggak. Barangkali ada kesepakatan di dalam asosiasi prodi, kurikulum sama itu kira-kira 70% atau 60%, sisanya itu kan dikembangkan oleh prodinya sendiri. Ya, maka dari itu perguruan tinggi pasti nanti akan menawarkan ada mata kuliah yang menarik untuk bisa diambil. Contoh saja misalnya di tempat saya itu ada yang namanya entrepreneur keolahragaan, ada jurnalisme keolahragaan, ada industri keolahragaan. Ada mata kuliah yang menarik lagi adalah outbound, ya. Apa namanya itu? Ya, bentuk-bentuk kegiatan alam, ya. Kita punya lingkungan yang bisa dilakukan seperti itu. Lalu kerjasama dengan lembaga-lembaga luar yang barangkali menjadi menarik. Cabang-cabang olahraga yang dikembangkan di UNES sudah mendunia seperti woodball yang mungkin tidak ada di banyak tempat. Kita punya lapangan golf misalnya, bisa mengembangkan di situ dan sebagainya. Itu yang olahraga. Yang ekonomi lebih luar biasa. UNES ekonominya yang the best. Ya, barangkali bisa belajar ke UNES untuk teman-teman ekonomi. Prodi ekonominya UNES luar biasa. Ilmu kesehatan masyarakatnya luar biasa. Dan juga banyak prodi teknik yang juga sama. Itu yang barangkali biarpun prodi yang sama, tapi perguruan tingginya berbeda. Saudara akan bersosialisasi juga dengan teman-teman di daerah lain. Ya, seperti pertukaran pelajar itu kan, saudara jangan hidupnya kau sendiri, jangan. Kalau pertukaran pelajar ya hidupnya ikut dosen, ikut masyarakat setempat, ikut bersama-sama. Kami sering ya kalau ada pertukaran mahasiswa dari luar itu, dia dititipkan ke dosen-dosen. 1 minggu di tempat saya, 1 minggu di tempat siapa, gitu ya, sehingga dia bisa hidup bersama-sama dengan lingkungan masyarakat di daerah setempat. Nanti kalau saudara kos dengan mahasiswa yang sama, tidak ada sesuatu yang didapat. Ya, kalau pertukaran pelajar itu harus hidupnya ya ikut keluarga-keluarga itu. Itu beberapa hal yang bisa kami
sampaikan ya. Mungkin ada hal yang barangkali kurang ya terkait dengan persoalan nanti bisa waktu yang lain atau mungkin bisa menyampaikan secara tertulis, nanti saya akan menginformasikan kepada panitia. Itu Pak Ahmad, Dianur, 3 pertanyaan yang barangkali bisa saya sampaikan, saya memberikan wawasan. Terima kasih Bapak Dr. Mogio Hartono yang telah paparan kepada kita. Dan sebelum kita akhiri, saya sedikit simpulkan apa yang saya sampaikan. Ketika kita nanti mengikuti perkuliahan ke depan, 4 tahun ke depan, itu ada kurang lebih 144 SKS yang harus kita tempuh. Kemudian itu perlu lagi penyediaan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat dan dunia kerja yang akan datang. Menghadapi kerja yang akan datang itulah makanya pemerintah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan bentuk 8 prioritas Merdeka. Ke-8 prioritas tersebut sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Mogio Hartono. Itu bisa kita ambil dengan kita nantinya yang akan diberikan oleh kampus. Tetapi baru di semester, bukan yang cuma awal, sehingga ketika pada mahasiswa paham yang harus dia akan mengambil, mungkin yang agak berbeda, termasuk juga nanti di lain di daerah dan di sini perguruan tinggi yang dituju atau blended, bentuk campuran. Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya karena masih beberapa waktu lagi ke depan. Demikian Bapak Dr. Mogio Hartono, terima kasih atas presentasi dan kesempatan datang ke tempat kami untuk memberikan wawasan, pengetahuan kepada kami para dosen juga termasuk para mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan mendapatkan limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, 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 amin. Demikian para mahasiswa, dengan demikian maka acara ini berakhir dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf dalam membawakan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas, salam sehat semuanya. Saya mau diri Pak Ahmad. Salam buat Pak Rusya, salam buat Pak Didi dan teman-teman semua, salam buat Pak Rektor.